Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Sela Official yang akan memberikan kabar terbaru dan teraktual seputar takdir cinta yang kupilih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Sinopsis takdir cinta yang kupilih tanggal 8 November tahun 2022 tentang Jeffrey yang diminta mamanya untuk menjauhi Novia. Sinetron Takdir Cinta yang kupilih diperankan Alicia Rininta, Dinda Kirana dan Jonathan Frizzy. Episode Takdir Cinta yang kupilih hari ini tentang Mama Jeffrey sudah mulai khawatir dengan kedekatan Jeffrey dan Novia. Meski sangat berharap Jeffrey bisa bersama Novia, tapi mamanya Jeffrey juga tidak ingin anaknya dianggap perusak rumah tangga orang. Ia pun memberi nasihat pada Jeffrey agar jangan terlalu dekat dengan Novia karena statusnya masih istri hakim. Sementara itu Novia tidak lagi tinggal di rumah bersama hakim. Ia lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya. Hakim bertanya kenapa Novia tidak di rumah. "Ngapain aku di rumah toh kita juga mau cerai," jawab Novia. "Aku lagi lembur," ucap hakim. Namun Novia tidak lagi mempercayai kata-kata hakim. Sementara itu Joe memergoki hakim dan Tami jalan bersama. Ia pun membuntuti mereka berdua. Tami mengalami kecelakaan saat hujan hingga kakinya sakit. Hakim secara kebetulan lewat dan menolong Tami. Ia bahkan menggendong Tami. Situasi terus mempertemukan hakim dan Tami meski tanpa disengaja. Sementara Jeffrey terus berada di dekat Novia hingga menjadi malaikat penjaganya. Novia merasa Jeffrey selalu ada untuknya di berbagai situasi. Di sisi lain Joe mulai menyelidiki Jeffrey. Ia meminta nomor kontak Jeffrey pada Dimas. Namun Dimas tidak memilikinya dan ia meminta agar Dimas minta ke Arjuna. Sebelumnya Novia dan Jeffrey sarapan bersama dengan Brian juga. Brian bilang kepada Novia bahwa ia belum sarapan. Ia pun mengajak Novia sarapan bersama. Brian bilang ia akan mentraktir Novia. Novia bertanya memangnya Brian ada uang. "Enggak miss, kan ada uncle Jeff," ujar Brian. Jeffrey pun merasa lucu sekaligus merasa diuntungkan dengan permintaan Brian. Jeffrey pun mengiyakan permintaan Brian dan Novia mengikutinya. Mereka sarapan bersama seperti keluarga. Binung merasa lucu dengan kondisi tersebut. Novia memesan telur mata sapi setengah matang dan Brian juga memesan menu yang sama. Sedang Jeffrey memesan telur yang matang karena ia merasa jijik dengan telur setengah matang. Brian terus meminta agar Jeffrey memakan telur setengah matang. Novia merasa lucu dengan ekspresi Jeffrey saat makan telur setengah matang itu. Novia sendiri merasa tidak menyangka karena bisa tertawa setelah beberapa hari ini ia merasa sedih. Sayangnya, Jeffy harus bekerja dan meninggalkan mereka berdua. Novia dan Brian juga harus segera belajar di kelas. Miss Novia berkata jujur kepada mertuanya itu bahwa perceraiannya dengan hakim adalah atas dasar perselingkuhan. Tentunya hal itu membuat mamanya hakim menjadi cemas. Hingga ia menemui anaknya saat di kantor. Seperti biasanya, hakim berbicara empat mata kepada sang ibu. Dirinya berbohong jika sebenarnya di antara mereka terjadi kesalahpahaman. Setelah berbicara dengan sang ibunda, hakim mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah itu, dirinya juga berjanji jika akan memperbaiki dengan Miss Novia dan istrinya dipastikan akan mencabut gugatan cerai itu. Sementara, hakim yang sudah bingung dan panik ini akhirnya menemui Miss Novia di rumah sakit. Dirinya meminta langsung kepada istrinya itu agar segera mencabut gugatan cerai dan tidak membocorkan tentang perselingkuhan dengan Tami. Hakim belum siap jika ditanya oleh orang tuanya.
Sementara Pak Wijaya ayah Hakim akhir-akhir ini juga telah meresmikan pondok pesantren. Bahkan nama pondok pesantren itu ada nama Hakimnya juga. Dari nama tersebut tentunya Hakim ini menjadi harapan untuk orang tuanya. Di sini memang Hakim terkesan sangat egois karena hanya mementingkan dirinya dan orang tuanya saja tanpa memedulikan hati Novia yang telah tersakiti.